Haleluya, haleluya. Salam sukacita, salam damai sejahtera. Saya mengucapkan kepada semua jemaat Tuhan dan semua umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti acara ibadah online ini. Kita percaya hari ini kita merasakan sukacita merayakan Yesus lagi. Dan kita percaya ada kuasa ketika kita datang memuji Tuhan. Amin, amin. Ya, untuk itu mari siapkan hatimu. Kita berdoa dulu supaya kita menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Roh Kudus tentunya. Amin. Angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan yang manis, yang indah, yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersama-sama lagi beribadah. Satu jiwa, satu roh. Tuhan walau secara online, tapi kami percaya di dalam kesatuan hati, kesatuan jiwa dan kesatuan roh akan menyenangkan Tuhan, akan membawa pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami sangat yakin Tuhan hadir, Tuhan yang akan melawat setiap umatmu yang sedang menyembah, memuji Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati mereka. Dari permulaan, pertengahan hingga pengakhiran, Tuhanlah yang memberkati. Kami percaya pujian ibadah kami adalah menyenangkan hati nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami awali ibadah ini dengan sukacita. Umat Tuhan sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Kita lepaskan, bebaskan roh kita. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan, nama yang menjawab doa. Mari bersukacita, bertepuk tangan. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Nama
nama yang ajaib. Kita bersyukur kita mengenal nama Yesus. Tidak ada seperti Dia. Haleluya. Kita datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat semua kebaikannya. Kita naikkan ucapan syukur kita buat semua kemurahan dan kasih setianya yang begitu baik, yang begitu banyak yang Tuhan perbuat bagi kita. Haleluya. Yes, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Banyaklah yang Tuhan perbuat bagi kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
katakan bahwa tidak ada lembah kelam yang terlalu dalam yang tidak bisa kita lewati, karena kita tahu tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan di sebalik semua pergumulan yang kita lalui. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia menjaga kita. Kita katakan, tak ada lembah kelam yang tak dapat kulewati. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Yes. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam
dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Beri syukur buat kehidupan, buat nafas, buat kesembuhan, buat pertolongan, buat berkat Tuhan. Haleluya. Naikkan sembahmu, syukurmu kepada Bapa. Betapa Tuhan baik, Dia teramat baik. Oh haleluya. Korban syukur kami naikkan kepada Yesus, Raja kami dan Tuhan kami, pemelihara jiwa kami. Hati kami bersyukur Bapa. Glory, haleluya. Terima kasih buat semua. Betapa ajaib Tuhan menjaga kami, betapa ajaib Tuhan menolong kami, betapa ajaib Tuhan membawa kami keluar dari setiap masalah kami. Syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kerap kali kita terlalu banyak mengeluh, padahal kalau kita hitung kebaikan Tuhan tiap-tiap hari, sungguh tak tertuliskan. Tidak bisa dihitung kebaikan Tuhan. Mulai daripada kita bangun pagi buka mata sampai kita malam tidur kembali, hitunglah kebaikan Tuhan. Maka itu membuat kita bersyukur setiap hari. Hati kita melimpah dengan syukur, dan ucapan syukur kita menyenangkan hatinya. Ucapan syukur kita menyenangkan hati Bapa. Oh Tuhan menikmati ketika kita tahu bersyukur kepadanya. Dan Tuhan pasti lebih memberkati kita karena kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh naikkan syukur dengan suara yang indah kepada Tuhan. Katakan syukur Bapa. Terima kasih buat kehidupan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat tahun ini, terima kasih buat kesehatan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, serukan syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan doa kita sebentar ini. Kita percaya Tuhan kita mendengar doa orang benar. Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami sebentar ini. Tak berhenti kami memohon belas kasihan-Mu untuk Malaysia, untuk negeri Selangor khususnya. Kami berada di negeri Selangor. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan. Oh bangsa ini, negara ini, memulihkannya. Kuasa-Mu Tuhan masih ada. Engkau Tuhan yang berjanji mendengar doa umat-Mu. Bapa, hati kami begitu perih tiap hari
hari melihat berapa banyak Tuhan yang meninggal, berapa banyak yang menjadi Tuhan bermasalah, yang menghadapi kesusahan, kesukaran dalam hidup mereka. Kami terbatas, namun tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan berdoa bagi mereka, bagi kaum suku Tuhan, di mana mereka masih hidup di bawah kegelapan. Tuhan, selamatkanlah jiwa mereka, selamatkanlah negara ini, selamatkanlah negeri Selangor. Tuhan Yesus, mereka tidak mengenal kebenaran-Mu, sebab itulah mereka Tuhan hidup dalam kesusahan, kegelapan. Biarlah terang Tuhan bercahaya atas Malaysia, biarlah sinar kemuliaan-Mu bersinar untuk negeri Selangor. Kami berdoa, hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadilah. Lawatlah suku, kaum dan bahasa. Negeri ini akan dipulihkan, dilindungi, diselamatkan, dipulihkan, dibebaskan. Kami percaya Tuhan, semua pemimpin-pemimpin di negara ini Tuhan berkati mereka dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Berkati semua gereja Tuhan dalam lindungan, dalam jagaan Tuhan. Gereja Praise Immanuel Assembly secara khusus, Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan buat 23 tahun gereja ini boleh menjalankan pelayanan ministry. Itu semua karena Tuhan yang berada, Tuhan menyertai, Tuhan menjadi kepala atas gereja-Mu. Berkati terus untuk tahun-tahun hadapan. Tuhan menyertakan mujizat keajaiban dalam ministry gereja ini. Berkati dari senior pastor kami dan family-nya, pastors, elders dan seluruh jemaat Tuhan, semua dalam jagaan Tuhan, dalam pemeliharaan perlindungan darah Yesus. Sehat, kuat, diberkati untuk memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Bergembira. Ya, ada sukacita di dalam memuji Tuhan. Kita bernyanyi, pastilah malaikat-malaikat Tuhan ada di sekeliling Anda ya. Walau tanpa dilihat oleh mata, tapi ada malaikat-malaikat Tuhan bersama-sama kita ketika kita memuji Tuhan. Ya, kita bersuka cita memuliakan Tuhan, dan Bapa kita itu menikmatinya dari sorga. Amin. Ya, Dia Tuhan yang sangat suka dipuji. Ya, mau bergembira, mau kita bersuka cita setiap hari, saudaraku, memuji Tuhan. Ya, dalam kitab Mazmur 34 ayat 6 berkata, tujukanlah wajahmu, mukamu, pandanganmu kepada Tuhan, maka Ia membuat wajahmu berseri-seri. Amin. Ya, kalau pagi-pagi saya suka lepas saya berdoa, ya, kebanyakan saya kalau berdoa itu mencucurkan air mata, walaupun mata bengkak sedikit, tapi saya suka ya melihat di cermin, nampak ada kemuliaan Tuhan. Ya, suka melihat wajah kita ketika kita habis berdoa, lepas berdoa. Pagi-pagi. Ini pun nanti coba tengok. Lepas kamu mengikuti ibadah ini, tengok wajah di cermin. Tak sama ketika kita habis dari hadirat Tuhan. Wajah kita berbeda. Amin. Ya, karena memang firman Tuhan berkata, arahkan, tujukan pandanganmu kepadaku, maka aku membuat wajahmu berseri-seri. Jadi kalau wajah kita mau berseri-seri, bergembira, datang selalu di hadapan Tuhan. Datang selalu memuji Tuhan. Datanglah selalu di kaki Tuhan. Tuhan membuat kita berseri-seri. Haleluya. Kalau mau tetap bersemangat, wajahnya bersinar di hadirat Tuhan. Amin. Tidak salah pakai make up semua itu, mempercantik. Tapi
Di hadirat Tuhan membuat wajah kita berbeda kemuliaannya. Kecantikan di dunia dengan kecantikan dari kemuliaan Tuhan tidak sama. Amin. Ini satu rahasia. Pagi-pagi kau berdoa, engkau datang. Tengok dulu sebelum pergi kerja, sebelum mandi. Walau belum mandi nampak wajahnya berseri karena baru jumpa dengan Tuhan, baru berfellowship dengan Tuhan. Amin. Karena sinar kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa. Nanti di surga ya, sinar kemuliaan cahaya Bapa itu menerangi. Ya, dan hari ini tentunya kita pun begitu. Ya, ada kemuliaan Tuhan. Coba lihat kalau ada sekeliling dengan keluarga, lihat. Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ini satu rahasia bagi anak Tuhan yang belum jumpa kawan teman hidupnya, ya. Boleh kita tengok, dia ini tidak ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Orang yang mencari Tuhan, orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Puji Tuhan. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan, ya. Ya, bagaimana hidup kita pada akhir zaman ini supaya hidup kita berimpact, berdampak, berpengaruh. Ya, bolehkah? Yes, tentu boleh saja. Karena dunia ini menunggu. Ya, dunia ini menantikan orang-orang yang berpengaruh. Ya, pasti. Dan untuk itulah kita dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat perkembangan, kemajuan dunia ini, tentu ada orang-orang yang berpengaruh membuat teknologi makin berkembang, ya, makin begitu mempengaruhi dunia loh, ya, dunia digital sekarang begitu mempengaruhi semua lapisan masyarakat, dari orang yang rendah ke orang yang kaya, ya, semua dipengaruhi. Dan ada banyak orang-orang yang berpengaruh, kita boleh belajar, ya, yang menemukan elektrik, yang menemukan semua itu, mereka itu begitu berpengaruh dari penemuan-penemuan yang mereka miliki. Ya, dalam Alkitab juga hari ini kita tengok nanti contohnya orang yang berimpact, berpengaruh, ya, dalam hidupnya. Ya, kalau contoh dunia karena pengetahuan mereka, karena kepandaian mereka, ya, kita boleh belajar. Dan tentu tidak tiba-tiba mereka menjadi orang yang profesional. Penemuan mereka itu dari yang kecil-kecil saja, dari hal yang biasa-biasa. Ya, seperti seorang namanya Johannes, ya, Gutenberg. Dia penemu printing, mesin cetak dari tahun 1440. Dia orang Jerman. Tentu pada masa itu mesin cetak yang biasa-biasa. Kalau dulu saya belajar typing itu mengetik, ya, dengan guna manual, ya, dengan dikatakan 10 jari, tapi sebenarnya tidak 10 jari, 11 jari pun tidak ikut. Nah, sekarang mana ada lagi tuh? Semua guna komputer kan? Nah, ada penemuan-penemuan yang diawali dari yang biasa, tetapi mereka bertekun. Mereka punya keinginan untuk lebih baik. Sampai ada mesin cetak yang lebih modern sekarang ini. Ya, yang lebih canggih-canggih. Itu yang membuat dia terkenal. Ya, dan dialah yang membuat percetakan Alkitab juga, Bible. Ya, puji Tuhan. Tentu mungkin kita pun punya kemampuan yang membawa pengaruh. Baik secara rohani, baik secara sekuler.
kita boleh membawa impact. Haleluya. Anak-anak Tuhan, ya, kita ini tidak diciptakan menjadi orang yang pasif, tapi menjadi orang yang aktif. Ya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang aktif. Amin. Dia aktif. Dia tidak pasif. Dia tidak dia menunggu, tetapi dia aktif. Dari mulai penciptaan dia begitu aktif. Dia menciptakan begitu, penciptaan itu begitu teratur dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan Tuhan memberikan waktu-waktu ya kepada manusia itu. Dari pagi sampai petang dia bekerja dan malam untuk rest. Itu menunjukkan bahwa Tuhan begitu aktif. Dan Roh Kudus itu begitu aktif. Dia bekerja di dalam manusia, di dalam gerejanya, di dalam diri anak-anak Tuhan. Dia bergerak. Dia memberikan kuasa dinamis. Jadi anak Tuhan harus aktif. Ya, membawa kita, membuat kita menjadi seorang berimpact, berpengaruh. Amin. Ya, kita lihat ya ayatnya dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Ya. Ini Yesus sendiri yang menyampaikannya kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Saya baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi antara garam dan terang, dua-dua ini sangat berpengaruh. Amin. Ya, garam makanan tanpa garam tidak enak apapun. Ya, mahal pun bahan yang kita beli untuk makanan, kalau tidak ada garam tidak enak itu. Semua harus ada garam, terkecuali terpaksa karena dia tidak sehat, harus berhenti untuk konsumsi garam. Tapi kalau ditanya, pasti dia kata, aduh seksanya, tidak enak, tidak boleh dinikmati. Terang, cahaya. Boleh bayangkan kalau hidup tanpa ada terang, ada cahaya, gelap. Gelap gelita, maka kita tidak boleh berbuat apa-apa. Kalau gelap, apapun kita tak boleh lakukan, kerjakan. Ya. Biasa kalau gelap karena kita tidur, rest, tidak suka terang karena tidak baik untuk mata. Amin. Nah, dua-dua ini Yesus sampaikan kepada kita, umat Tuhan, anak-anaknya, kamulah garam, kamulah terang. Yang saya kutip di sini, saya ambil di sini adalah bagaimana dua-dua ini adalah sesuatu yang berimpact, berpengaruh penting untuk dunia. Dari masa dulu sampai sekarang. Jika Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai masa ini, apabila Tuhan masih mengizinkan kita masih meneruskan tahun-tahun hidup kita, tiap tahun kita merayakan happy birthday to you, dinyanyikan, enak, enjoy mendengarnya. Ya, setiap sambutan-sambutan dengan WhatsApp, Messenger, di Facebook, semua. Apalagi kita suka kalau ramai orang yang wish ya, yang mengucapkan ya. Oh, gembira. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sudah pernah mengalami penyakit dan sembuh. Sembuh dari COVID mungkin ya. Berapa ramai kebelakangan ini yang meninggal. Jadi kalau Tuhan sembuhkan kau dari sana, kau pernah positif, jangan katakan kebetulan. No. Renungkan kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup pada masa ini, itu bermakna Tuhan mau agar kita memiliki hidup yang berdampak, berimpact untuk komunitas kita, untuk sekeliling kita, bahkan untuk bangsa, bahkan seperti mereka-mereka yang berdampak sampai mendunia. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menggunakan seseorang. Amin. Minggu lalu bagaimana Yusuf berpengaruh, berimpact untuk bangsa Israel.
Ketika dia menyampaikan mimpinya kepada abang-abangnya, bapak ibunya, mereka cakap kamu itu tidak betul. Tapi memang terbukti ketika kelaparan terjadi di Israel, Yusuf menjadi pemimpin yang besar, yang berpengaruh di Mesir. Keluarganya semua datang untuk mencari gandum karena kelaparan terjadi di Israel, negerinya. Maka hidup Yusuf menyelamatkan keluarganya. Betul lah, Yusuf pada waktu itu menjadi orang yang besar. Abang-abangnya datang semua bersujud kepada Yusuf. Jadi mimpi yang diberikan Tuhan itu betul terjadi. Tuhan memberikan itu, visi itu kepada Yusuf. Dan Yusuf menangkapnya, menerimanya, berpegang kepada visi itu. Maka itu terlaksana. Anak-anak Tuhan jangan pernah batasi Tuhan. Ya, yang bergerak di dalam dirimu, yang aktif di dalam dirimu. Roh Kudus yang begitu aktif dalam diri kita. Tuhan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan dunia ini terkecuali dengan melalui umat Tuhan, gerejanya yang sudah mengenal Dia, yang sudah menerima keselamatan. Tuhan mau gunakan saya dan saudara berimpact, berdampak pada dunia. Kan gak mungkin lagi Tuhan turun dari surga datang menginjil. Dia sudah turun 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dunia menjelma sebagai manusia. Sudah selesai pekerjaan yang diberikan, yang dijalankannya, dikerjakannya. Sekarang gereja meneruskan itu untuk berimpact. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk meneruskan pelayanan itu, pekerjaan itu. Dunia ini sedang lenyap dengan segala isinya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. Dunia ini sedang lenyap. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari mengerti tanggung jawab ini. Mengerti isi hati Tuhan, pahami bahwa hidupmu itu begitu berharga, hidupmu itu begitu penting untuk dunia. Ya, untuk sekelilingmu, lihat sekelilingmu, keluargamu. Bayangkan kalau Yusuf tidak betul-betul meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, maka dia dan seluruh keluarganya akan mungkin mati kelaparan. Tidak ada gandum. Kepada siapa mereka mau mencari gandum, makanan? Pada waktu itu mereka kelaparan, kekeringan terjadi di Israel. Tapi puji Tuhan, karena Yusuf memahami panggilan, mendengar panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Dan dia terus mengikuti aliran pertumbuhan tuntunan Tuhan. Keluarganya diselamatkan. Amin. Demikian dengan kita. Ya, kalau kita betul-betul meresponi panggilan Tuhan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Itu untuk keselamatan keluarga, untuk keselamatan bangsa, untuk keselamatan sekeliling kita, masyarakat kita. Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 9, apa kata Tuhan? 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini tujuan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, manusia itu berbalik, manusia itu bertobat. Setiap orang-orang di sekitar kita itu, sekeliling kita itu bertobat. Haleluya. Makanya kita setiap kali kita berdoa, ya, melalui Google Meet, kita berdoa bersama-sama, selamatkan Tuhan, selamatkan. Setiap kali ada doa kita adakan, kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan orang-orang yang belum percaya menganut Yesus. Karena Tuhan ingin semua orang bertobat. Namun firman Tuhan berkata dalam kitab Roma 10, bagaimana mereka mau percaya? Bagaimana cara mereka percaya? Ini yang harus kita pahami. Ya, Roma 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa
yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Seseorang itu memang ada yang selamat, langsung Yesus yang datang kepadanya. Itu ada kesaksian-kesaksian. Itu adalah panggilan yang berbeda. Ya, panggilan spesial kepada seseorang itu. Tetapi lebih ramai seseorang itu bertobat karena mendengar kesaksian, penginjilan melalui khotbah atau melalui penginjilan seseorang. Bagaimana Anda diselamatkan? Karena ada yang memberitakan firman Tuhan melalui khotbah online atau melalui perjumpaan secara pribadi. Sehingga engkau mengenal Tuhan, engkau bertobat, engkau terima Yesus. Maka firman Tuhan berkata, bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Anak Tuhan harus punya inisiatif, harus memiliki hati yang bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Katakan, angkat tanganmu, Tuhan, tanggung jawab saya menyampaikan Injil. Kepada siapa saja, kepada semua orang. Kalau dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dikatakan, kamulah saksiku, ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ujung bumi, iya kan? Kamu menjadi saksi. Amin. Jadi beritakan Yesus. Tuhan mau kita memberitakannya supaya mereka tahu berseru kepada Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Ayat 13 tadi berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah 4 ayat 12, karena keselamatan itu ada di dalam nama Yesus. Tidak ada di dalam nama siapapun yang diberikan kepada dunia, kepada manusia seseorang di bawah kolong langit ini. Hanya nama Yesus. Maka jangan pernah malu untuk memberitakan nama Yesus, untuk menyampaikan Injil kepada kawan kerabatmu, kepada saudara-saudara kita, kepada jiran kita. Beritakan nama Yesus yang menyelamatkan. Maka ketika mereka percaya, mereka akan panggil nama Tuhan. Tadi lagu kita berkata, nama Yesus adalah nama yang kuat, menara yang kuat, iblis dikalahkan. Maka kita percaya, dengan nama Yesus kita halau setan, setan kalah. Haleluya. Nama itu nama yang sangat ajaib, nama yang sangat luar biasa. Tuhan mau kita memberitakannya supaya dunia sekeliling kita, keluarga kita diselamatkan. Amin. Ya, jadi Tuhan mengizinkan kita di dunia ini supaya kita berimpact. Ya, caranya bagaimana supaya kita betul-betul berdampak, berpengaruh, berimpact hidup kita? Yang pertama, pertobatan yang benar-benar memberi dampak. Ya, kita harus mengalami perubahan-perubahan tiap-tiap hari, pertukaran. Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat 8 ya, cepat-cepat kita buka Alkitab kita, amin. Ikuti. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Ya, namanya bertobat itu berpusing 300 berapa? Salah. Berpusing arah hidup kita, haluan hidup kita. Ya. Kalau 360 nanti balik lagi 180 derajat. Ya, kalau kita dulu menghala ke seperti jamnya 1 bulatan. Kalau dia dulu contoh ya, angka 12, nomor 12 itu menuju ke neraka, maka engkau berpaling
menuju angka nomor 6. Itu bertobat, sudah berpusing haluan hidupnya. Perubahan hidup, hasilkanlah buah pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan hanya di mulut, ada pertukaran, ada perubahan hidup. Maka hidup kita boleh mempengaruhi. Ada contoh dalam Alkitab. Ya, ini yang hidupnya berimpak, berpengaruh. Contohnya Rasul Paulus, namanya dulu Saulus, artinya lalang. Ya, Saulus. Dulu dia siapa? Kita lihat dalam Kisah 9. Kisah Rasul 9 ayat 1 hingga 5. Saya baca dengan cepat. Saulus bertobat. Dulu namanya Saulus ya. Saulus itu hidupnya dulu gelap. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus adalah orang yang keras. Dia penganut agama Yahudi, dia tidak percaya kepada Yesus. Ya, orang-orang Yahudi termasuk imam-imamnya tidak percaya kepada Yesus. Mereka menganiaya orang-orang yang percaya mengikuti Yesus. Dari sejak Yesus ada di dunia, mereka tidak percaya sampai Yesus naik ke sorga. Murid-murid Yesus, mereka tidak setuju. Mereka halang murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil. Dan itulah pekerjaan Paulus. Dia suka menyiksa, menganiaya, bahkan dia sedang berkobar-kobar, artinya kepanasan hatinya. Hatinya sedang bergejolak untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan, murid-murid Tuhan. Ya, ngeri hidupnya ya, pembunuh, ya, penganiaya orang Kristen. Itu Paulus. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanan dia ke kota Damsyik itu, dia diterangi, ditangkap oleh Tuhan. Dalam perjalanan ada sinar yang begitu terang, sampai dia tidak boleh melihat. Namun dia tahu itu adalah Tuhan. Sebab itu dia kata, ayat yang keempat, ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus tahu, siapakah engkau Tuhan? Tuhan sendiri datang menyelamatkan dia. Tuhan sendiri datang menginjilkan dia. Ya, orang-orang seperti ini keras kan? Karena dia tidak akan percaya kalau disampaikan Injil. Jadi Tuhan sendiri turun tangan. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan turun tangan langsung kepada orang-orang yang jenis-jenis begini kok. Tapi masih banyak ya yang belum percaya Yesus, kitalah yang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikannya. Katakan amin, ini aku Tuhan, pakai aku, gunakan aku. Haleluya. Keluarga kita yang belum selamat, belum born again, belum hidup baru, mereka perlu diinjilkan. Injil keselamatan. Amin. Jangan kata dia sudah Kristen. Kristen tanpa born again, tanpa hidup baru, perlu Injil. Injil yang melahirkan kita kembali. Ayat firman Tuhan yang saya sampaikan 3 minggu lalu. Jadi Paulus itu bertobat. Dan apa dampak pertobatannya? Kita lihat perubahan hidup Paulus. Filipi 3
Filipi 3 ayat 6. Jadi dia tidak terus lagi meneruskan pekerjaannya. Amin. Kalau sudah bertobat artinya berpaling 180 derajat. Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan seterusnya. Ya. Paulus mengalami perubahan. Dulu dia bangga dengan kekerasan, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, menganiaya, menyiksa murid-murid Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang yang menganiaya, menembak, membakar gereja, kita hanya berdoa, biarlah aku seperti apa yang terjadi pada Paulus. Amin. Tuhan sanggup selamatkan siapapun. Paulus berubah. Dia katakan, apa yang menjadi kebanggaan bagiku dulu, bangga dia. Kita tengok orang-orang yang keras hidupnya, bangga dia dengan hidupnya. Tapi kita kasihan melihatnya, karena dia tidak tahu dia berada dalam kuasa kegelapan. Paulus berkata, semua itu kuanggap sampah. Amin. Jadi sampahnya masa-masa lalu kita, kebodohan yang kita lakukan itu sampah. Katakan hari ini, engkau sampahku buang betul-betul. Tak mau simpan sampah. Amin. Pertobatan yang berdampak, yang membawa pengaruh, ya, yaitu perubahan, pertukaran hidup. Anak Tuhan harus bertukar, maka hidupnya berpengaruh, berdampak. Kita tahu Paulus itu begitu berpengaruh hidupnya, ya. Di ayat 17, maka dia berani berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Rasul Paulus berani berkata, ikuti teladanku karena aku telah mengikuti Yesus. Karena aku telah mengikuti teladan Yesus. Amin. Paulus mengatakan itu bukan karena dia mau semua orang menyembah dia, salah. Dia menerangkan, karena aku telah mengikuti Yesus. Ayat sebelumnya tadi ya. Karena aku pengenalan akan Yesus jauh lebih mulia. Jadi Paulus itu menunjukkan hidupnya yang sudah diubah Yesus, hidupnya yang sudah mengikuti Yesus. Dia berikan contoh, ikutilah contoh saya, teladanilah saya. Ikuti kehidupan teladan orang-orang beriman. Maka hidup kita berdampak, berpengaruh. Amin. Jadi kalau hidup kita belum bertobat, macam mana kita mau bawa orang kepada Yesus? Tidak boleh, tidak mungkin. Kita masih cakap kotor, bagaimana kita mau beritahu orang bertobat, menyembah Yesus? Tidak mungkin. Maka kita harus bertobat. Amin. Bertukar. Pemarah menjadi penyabar. Suka mementingkan diri sendiri menjadi seorang yang caring, peduli, kasih. Dulu suka dendam menjadi orang yang pemurah, memaafkan, mengasihi. Amin. Yang kedua, bagaimana lagi? Kita harus menjadi seorang pelayan yang membawa impact. Ya, suka melayani. Tuhan mau kita melayani. Markus 10:45 dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus datang untuk melayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani. Sebab itu dia tidak datang sebagai raja. Dia datang sebagai manusia. Dia ambil rupa sebagai manusia, hamba. Kita diselamatkan untuk menjadi hamba. Hamba itu bekerja. Amin.
Hambanya Tuhan, bukan hambanya manusia. Hambanya Tuhan yang mau melakukan tugas pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, miliki prioritas untuk melayani Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari kita melayani Tuhan. Pagi-pagi layani dulu Tuhan, jangan layani perut. Layani dulu Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan berdoa, dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan menyenangkan Tuhan, membaca firman Tuhan. Layani Tuhan di dalam penyembahanmu pagi-pagi. Prioritaskan hidupmu melayani. Bekerja tujuannya supaya kamu melayani di tempat pekerjaanmu, engkau melayani. Hidupmu berpengaruh dengan engkau memberikan pekerjaan yang baik, maka tempat pekerjaanmu, bosmu akan menyenangkan, bersuka cita, bergembira. Ya, hidupmu betul-betul melayani. Amin. Hidup melayani. Jadi cari jodoh pun cari jodoh yang boleh melayani bersama-sama. Jangan dulu melayani setelah menikah tidak melayani. Itu mundur namanya, tidak maju. Amin. Sendiri dulu melayani, sudah bersama-sama lebih sungguh-sungguh melayani, lebih mantap lagi pelayanannya. Itu maju, bukan mundur. Amin. Ya sudah susah lah ada anak, tidak. Anak itu berkat. Kalau berkat diberikan Tuhan bukan menghalangi kita untuk melayani, tidak. Tapi justru kita lebih lagi karena kita diberkati Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu datang dari Dia dan untuk Dia dan kemuliaan bagi Dia. Ya, dalam kitab Roma 10 ayat 13 itu. Segala sesuatu, bukan Roma 10 ayat 13 ya. Dikatakan segala sesuatu dari Dia dan untuk Dia dan kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Untuk Dia, dari Dia, untuk Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, melayani adalah satu prioritas. Melayani lebih sungguh, melayani. Itu doaku, kerinduanku. Melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak yang boleh kita buat melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Dalam Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, Yohanes 4 ayat 35. Firman Tuhan, bukanlah Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya. Pandang sekelilingmu, sudah dunia ini ladangnya Tuhan. Amin. Yang perlu dituai, jiwa-jiwa perlu dituai. Pandang sekelilingmu, sudah menguning, siap dituai, siap diselamatkan. Bawa mereka kepada Yesus. Masa ini apalagi sekarang. Ya. Sebelum mereka mati karena malapetaka, penyakit menular, penyakit berjangkit. Kita tidak tahu lagi ya, varian-varian yang lebih teruk akan datang, kita tidak tahu. Ya, ini tidak diprediksi. Varian Delta, ada lagi varian dari negara mana-mana. Nah, ini kesempatan kita. Kalau mereka mati pun mati ke surga, paling tidak. Amin. Karena soal mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Tetapi persiapan, sudah kenal Tuhan, itu penting. Kalau mati, mati ke surga. Amin. Maka anak Tuhan, lihat sekelilingmu, tuaian sudah menguning, siap untuk dituai. Jangan tunda-tunda masa, beritakan Injil baik tidak baik waktunya. 1 Timotius pasal yang ke-6 itu. Ya. Tuaian banyak. Lukas 10 ayat 2. Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja sedikit, penginjil sedikit, yang bersaksi sedikit sangat.
Tuayan banyak, tetapi banyak jiwa perlu diselamatkan. Kalau dulu kita pikir, saya belajar dulu ya, sekolah Alkitab, kami menginjil pergi jalan kaki, 10 km, 2 km berjalan. Ya. Sekarang, kalaupun tidak boleh berjalan, berjumpa orang, jangan salah, melalui media sosial pun kita boleh. Amin. Melalui chatting, WhatsApp, ya Messenger, apa saja aplikasi yang kau ada di handphone Androidmu, boleh menginjil. Saya selama pandemi ini ada beberapa orang yang bersungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak jumpa, ya melalui telepon saja, chatting, WhatsApp, sungguh-sungguh mereka bertobat. Mari saudaraku, beritakan Injil, gunakan apa yang ada padamu. Tuhan mau kita berdampak, Tuhan mau kita melayaninya, melayani pekerjaannya, ladang Tuhan. Tuayan banyak, dunia ini ladangnya Tuhan. Perlu dituai jiwa-jiwa, perlu diselamatkan jiwa-jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan berdoa, ya. Biarlah hidup kita pertama tadi pertobatan yang bawa impact. Yang kedua pelayanan yang membawa impact, ya. Mari anak-anak Tuhan siapkan diri, kita pasti boleh menuai. Menuai itu bagaimana namanya, panen, ya. Oh banyak hasilnya. Katakan kepada Tuhan, banyak jiwa Tuhan yang akan kubawa kepada Tuhan. Banyak, bukan 1 2. Katakan banyak, namanya menuai. Sekaranglah waktunya, waktu penuaian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Masa ini adalah masa penuaian. Masa inilah masa hidup kita berimpact, berpengaruh. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk berpengaruh kepada orang-orang dimanapun engkau berada, tidak kira. Apapun situasimu, posisimu, engkau sebagai pekerja, engkau sebagai student, engkau sebagai parents di rumah, engkau punya kesempatan, engkau layak berpengaruh, engkau layak berdampak. Roh Kudus yang ada padamu, dia aktif bekerja. Itu yang menolongmu menjadi seorang yang berimpact. Haleluya, terima kasih. Oh betapa indahnya kedatangan anak-anak Tuhan yang membawa berita Injil, yang memberitakan Injil Tuhan. Engkau ditempatkan Tuhan di kampungmu, di tengah-tengah keluargamu, di sekelilingmu, di mana engkau berada, di hostelmu, ya, di flat engkau ada, di area rumahmu, di mana engkau berada. Tuhan menempatkan engkau di sana untuk berimpact. Hidupmu mahal, hidupmu berharga, hidupmu itu penting. Pertobatan yang berimpact seperti Paulus bertobat. Dia berubah benar-benar, maka banyak ramai orang diselamatkan melalui hidup Paulus yang berimpact sampai hari ini. Kita diberkati melalui teladannya, melalui tulisan-tulisan yang diilhamkan Tuhan melalui Paulus. Begitu mempengaruhi dunia, begitu mempengaruhi gereja Tuhan. Hai anak Tuhan, aku memberitahu Tuhan memanggilmu saat ini. Tuhan memanggilmu pada saat ini juga. Tuhan mau gunakan hidupmu untuk berimpact, membawa perubahan pada keluarga, membawa perubahan kepada dunia, membawa perubahan kepada generasimu, membawa perubahan kepada sekelompokmu, kepada kumpulanmu. Tuhan mau bawa perubahan. Tuhan gunakan saya dan saudara. Tuhan tidak mungkin lagi datang ke dunia untuk menyelamatkan, tetapi dia akan datang untuk menghakimi nanti. Dia gunakan gerejanya, dia gunakan hidup kita. Angkat tanganmu,
setiap jiwa. Tidak ada lagi yang memandang dirinya rendah. Tidak ada lagi yang mengatakan aku tidak guna. Tuhan mengubah hidupmu hari ini. Hidupmu berguna bagi dunia. Hidupmu mahal bagi dunia. Tuhan mau engkau dipakai olehnya. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap firman yang hamba-Mu sampaikan itu teguh memberkati umat Tuhan ini. Hidup mereka tidak pernah sama lagi. Haleluya. Orang-orang muda akan bersemangat untuk melihat masa depan yang berimpact dalam hidupnya. Orang-orang tua, parents, keluarga, semua akan melihat keluarga mereka berimpact di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah itu, digenapilah itu bagi umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan mengizinkan kita hidup masa ini karena Tuhan mau gunakan hidup kita. Beri hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau yang sudah sembuh dari COVID, jangan lagi bermain-main. Berikan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan kasih kesempatan kedua bagimu untuk hidup. Ada banyak yang meninggal tetapi engkau hidup. Itu semua karena Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau engkau menjadi alatnya Tuhan, digunakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus saya berdoa, saya memberkati umat Tuhan. Arahkan hatimu, tutup kebaktian kita. Anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, kasih setia, kasih sayang dari Bapa, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Bersyukur secara pribadi. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah dan semua ya saudara-saudara saya yang berada dimanapun. Dan jangan lupa acara kebaktian kita. Bagi saudara, ya saudara boleh pergi ke akun YouTube Gereja Praise Immanuel. Yang belum subscribe, saudara subscribe supaya saudara boleh terima activity Gereja Praise Immanuel ya. Nanti saudara boleh dapat notification-nya, saudara boleh ikuti dengan baik sehingga tidak terlupa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkatimu. Bagi umat Tuhan, persembahan ataupun persepuluhanmu boleh sampaikan di gereja, di akun Gereja Praise Immanuel Assembly ya, Public Bank. Nanti saudara akan boleh lihat di screen. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan jangan lupa mengirimkan resitnya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menjagaimu, dan kita berjumpa lagi di minggu depan. Shalom.